tutup peredaran rokok ilegal dan bantu industri kecil untuk kesejahteraan masyarakat dan rakyat dengan tidak menggunakan main-main dengan rokok ilegal. Halo Empower, kali ini balik lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini barengan sama aku, LTK. Kalau kita ngomong masalah rokok ilegal nih, Empower, sering kita temui di warung kecil, di pinggir jalan juga, sepeda motoran biasanya. Karena harganya itu murah dan banyak peminatnya karena harganya murah, tampilannya sederhana, bahkan di marketplace juga ada, Empower. Nah, hari ini kita bahas tentang seberapa besar dampaknya untuk Jawa Timur dan kenapa isu ini penting untuk anak muda. Dan kali ini LTK barengan sama Pak Hasan Irsyad, betul Pak ya? Ya. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah Pak El, sehat. Siap. Pak Hasan Irsyad anggota Komisi C ya? Komisi C. Komisi C. Nah Pak, kalau kita selama ini fokus pada isu keuangan daerah, pajak dan juga pengawasan pendapatan, Pak Hasan ini akan membantu kita Empower untuk menjelaskan apa sih rokok ilegal itu dan juga apa sih dampaknya untuk Jawa Timur. Nah, Pak Hasan Irsyad, Ya. dari sudut pandang Pak Hasan nih, apa penyebab utama maraknya rokok ilegal ini di Jawa Timur? Ya. Makasih Pak El. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih, betul. Sekarang ini lagi marak-maraknya rokok ilegal di Jawa Timur khususnya. Ada 3 Mas El, jadi pendapat saya. Karena kenapa kok marak rokok ilegal di Jawa Timur? Satu, pertama karena harganya itu murah. Murah harganya. Jadi tidak terlalu mahal kalau dibandingkan dengan harga rokok yang kena cukai. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya itu masyarakat pedesaan itu cocok dengan kondisi keadaan rasanya, sekalipun saya tidak merokok. Kalau saya tanya, kenapa kok merokok, pakai rokok ini? Enak Pak, rokoknya enak, murah lagi enak gitu. Sampai ke pedesaan juga. Iya, sampai di pedesaan, sampai di pekerja-pekerja itu ada orang sepeda motoran bawa rokok ilegal itu. Marak sekali sekarang ini. Kenapa harganya murah? Bayangkan saja Mas Eri, mohon maaf ya. Kalau kita beli rokok satu batang rokok yang bea cukai, itu harganya 2.500 sampai 3.499. Satu batang. Tapi kalau untuk yang rokok yang ilegal itu cukup orang petani hanya perokok itu cukup Rp1.000 dengan 1.400 sudah dapat. Itu katanya rasanya enak, cocok. Itu. Yang ketiga, ya mungkin karena kenapa marah rokok? Ya mohon maaf, ya faktor penegak hukum juga lah. Faktor penyelenggara hukum karena ya kurang membatasi terhadap atau ya apa caranya untuk menangani kok bisa rokok ilegal ini bisa memasyarakat di Jawa Timur. Itu menurut saya Pak. Iya, apalagi kalau di marketplace juga mulai banyak juga Pak ya. Mulai yang gambarnya baju tapi merek rokoknya ilegal kayak gitu. Sudah mulai ada sekarang. Iya. Gambarnya baju tapi mereknya rokok yang ilegal itu. Rokok yang ilegal itu. Tapi kalau kita ngomong masalah faktor pendorong nih Pak Hasan, apakah harga rokok ilegal ini, apakah harga rokok legal yang terus naik ini menjadi faktor pendorong masyarakat untuk memilih yang ilegal? Bisa jadi. Ya karena makin lama ya saya tidak merokok kebetulan. Dengar-dengar saja itu kan harganya naik. Makin ya bisa jadi karena salah satu faktor itu. Kemudian juga faktor karena kondisi masyarakat ekonominya. Jadi tidak milih dari rokok yang legal, tapi milih rokok yang ilegal. Tapi salah satunya ya faktor karena memang harganya selalu naik terus rokok legal ini. Terus Pak, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh jaringan distribusi yang rapi dalam mempertahankan pasar rokok ilegal ini?
Sebetulnya kalau berbicara masalah distribusi ya, itu tiap tahun itu ya sudah ada pengurangan sekitar 4% tiap tahun kurang rokok ilegal itu. Tapi dibalik itu rokok ilegal yang memang terjaring oleh Bea Cukai, oleh Satpol PP dan oleh penegak hukum, oleh kepolisian, ini sekitar 38%. Berarti jaringannya itu resmi rapi sekali. Tiap tahun memang ada pengurangan 4,5-4%, tapi dibalik itu setiap tahun juga yang kena jaring dari rokok ilegal ini sekitar 38. Berarti jaringannya rapi dong. Rapi sekali, Pak ya. Iya, 38 tiap tahun itu jadi 38% dari jaringan rokok ilegal ini gitu. Oh, berarti memang termasuk tinggi, Pak ya? Tinggi ya. Sekali ya. Kalau misalnya kita ngomong, tadi kan ada yang di pedesaan juga, ya. Bahkan kalau kita ngomong masalah rokok ilegal ini sudah tersebar se-Indonesia, bisa jadi kan Pak? Mungkin Bisa ya. jadi. Nah, kalau kita ngomong seperti itu, apakah sebenarnya masyarakat itu memahami apa itu rokok ilegal dan apa itu rokok legal Pak? Paham Pak, paham, tidak usah di perkotaan. Di orang bekerja itu bekerja, mohon maaf, saya kan punya anggota petani kadang banyak bekerja tembakau juga, bekerja tebu, bekerja padi, paham bahwa ini ada rokok ilegal yang tidak kena pajak, katanya orang petani. Beli-beli kenapa? Murah. Ya paham Pak, mesti paham. Paham ya? Paham. Cuman mereka akhirnya memilih karena murah itu iya, tadi. satu-satunya ya satu faktor kena keadaan kondisi sosialnya, ekonominya, dan lagi memang betul faktor murah. Iya ya. Faktor murah. Padahal kalau kita ngomong harga itu sebenarnya rokok legal pun juga ada yang murah. Iya kan Pak? Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau kita ngomong peredaran nih Pak, bagaimana pola peredaran rokok ilegal yang biasanya ditemukan di lapangan? Kayak misalnya marketplace atau mungkin yang di sepeda motor jalanan gitu. Selain itu di sepeda motor jalanan itu ya, yang banyak ditemukan di kios-kios kelontong itu loh. Di kios kelontong itu teman. Yang memang orang petani memang ada kios kecil itu ada rokok yang memang tidak dipabrikan, agak disembunyikan. Dan di sana di kios-kios kelontong itu banyak rokok-rokok yang ilegal itu. Selain memang ada yang siluman-siluman yang memang membawa. Siluman. Iya. Tapi masyarakat para pecandu rokok itu sendiri kenapa ilegal? Ya banyak di kelontong-kelontong itu banyak. Lalu apakah ada ini Pak? Di daerah Jawa Timur khususnya nih, apakah ada zona merah sendiri untuk rokok ilegal ini? Ada di Jawa Timur, menurut saya ya ada tiga. Itu di Kabupaten Malang, di Gondang Legi, itu zona merah. Zona merah. Kemudian di Kabupaten Madiun, sekitar Madiun itu banyak zona merahnya. Kemudian di Kabupaten Pamekasan sendiri di Madura itu banyak sekali. Ya. Kalau kita ngomong zona yang paling merah nih, itu di 3 kota. Tiga. Ya tiap kota ada. Ya. Cuman yang zona merah ada 3 itu. Ada di Kabupaten Malang, Gondang Legi, ada di Kabupaten Madiun, sekitar itu, dan ada di Kabupaten Pamekasan. Ya. Aduh, ternyata memang bahaya banget Pak ya, penyebarannya. Kalau misalnya tadi kan ada toko kelontong atau mungkin sepeda motor yang jual di lewat sepeda motor kayak gitu, apakah pedagang-pedagang kecil seperti itu paham nggak Pak sama resikonya? Pedagang resikonya paham sebetulnya. Jadi pedagang-pedagang kelontong, industri-industri kecil, para perokok di desa yang itu paham bahwa itu mengandung risiko, itu paham bahwa itu barang tidak boleh, itu barang itu kena risiko, itu kena hukum, paham. Tapi ya itulah, nah faktor yang menjual ya kena faktor ekonomi. Yang membeli juga faktor ekonomi, akhirnya milih yang murah. Paham sebenarnya. Kalau di tingkat konsumen nih Pak, apa sih Pak sebenarnya alasan umum yang membuat mereka tetap membeli rokok ilegal? Kalau kita ngomong tadi kan murah nih Pak, apakah ada faktor-faktor lain selain yang murah itu Pak? Ya itu, yang pertama ya memang faktor murah, nomor 2 rasanya cocok katanya. Dengan itu dengan rokok ilegal itu ada faktor-faktor lain yang murah,
kondisinya, kondisi ekonominya orang yang keterbatasan yang beli, yang memang kena punyanya seperti itu, kemudian yang memang harganya murah, itu saja. Itu aja. Itu saja. Oke. Itu lainnya. Tapi kalau ini kita pertanyaan terakhir di sesi pertama, Pak ya. Iya ya. Menurut Pak Hasan, apakah penegakan hukum saat ini sudah cukup menggigit atau masih termasuk longgar, Pak? Menurut saya sudah, cuman perlu sinergitas. Sinergitas antara penegak hukum, antara segalanya. Kalau bicara penegak hukum tentang masalah rokok ilegal, antara pemerintah sendiri, kemudian Satpol PP, kemudian ada polisi, kemudian ada masyarakat, itu kemudian dia menegak hukum sendiri, itu harus ada industri, itu harus bersama-sama dalam rangka menegakkan itu. Ya sekarang ini menurut saya agak longgar. Agak longgar untuk sekarang ya. Iya, jadi sehingga tahu sebetulnya menegak hukum bahwa rokok ilegal lebih banyak beredar. Ya, kenapa kok tidak sinergitas ini? Ya padahal ada hukum pidananya juga, ya, Pak. Ya. Ada undang-undangnya, Pak. Ya. Iya. Oke, ini makin menarik, Embauer. Jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi di sesi kedua di podcast Suara Rakyat. Embauer kembali lagi di sesi kedua di podcast Suara Rakyat. Kita masih barengan sama Pak Hasan Irsyad dari Komisi C DPR RI. Nah, Pak, untuk kita ngomong potensi kerugian nih, seberapa besar sih sebenarnya potensi kerugian yang dialami sama Jawa Timur ini? Ya kalau ngomong masalah kerugian, Mas, terhadap PAD ya lumayan lah. Hitungan saya kira-kira ya, tiap tahunnya itu sekitar 9, sekian juta batang rokok itu yang tidak terserap. Kemudian kalau dirupiahkan kira-kira ya diuangkan begitu 17 miliar, 17 miliar. Jadi rata-rata pemerintah itu rugi sekitar 11 miliar. 11 per tahun, per satu anggaran. Per satu anggaran. Itu berarti per tahunnya ya? Iya. Per tahunnya, karena rokok ilegal ini. Karena rokok ilegal. Bayangkan saja, kalau jabatan seorang gubernur, jabatan seorang bupati, wali kota itu 5 tahun. Berarti 11 miliar kali 5. Iya. Itu kan lumayan juga, Pak. Itu tidak memberatkan rakyat, bisa meningkatkan PAD-nya kabupaten kota, provinsi Jawa Timur. Jawa Timur saja ruginya 11, sekitar catatan saja itu. Jawa Timur aja, Pak. Jawa Timur saja. Oke. Lalu Pak, apa dampaknya terhadap dana bagi hasil cukai, hasil tembakau yang seharusnya masuk ke Jawa Timur, Pak? Seharusnya masuk ke Jawa Timur itu, saya bicara tahun anggaran 2024 ya, itu dana cukai dari Jawa Timur itu sekitar 132 triliun masuk ke nasional, terbesar ya? 60% biaya cukai rokok itu, tembakau di nasional itu dari Jawa Timur. 60% ini dari Jawa Timur, itu turunnya ke Jawa Timur sekitar 3,2 triliun. Sekitar 3,2 triliun. 3,2 triliun ini masih dibagi ke kabupaten kota se-Jawa Timur. Ya, kalau yang ada produksi tembakunya 38 kabupaten kota Jawa Timur. Dan akhirnya Provinsi Jawa Timur hanya terima 950 miliar. Tidak sampai satu. Dari angka 132 triliun. Ya. Kemudian turun 32 triliun dibagi kabupaten kota, akhirnya provinsi hanya kebagian 950 miliar saja. Jauh banget. Jauh banget. Ini rugi betul, rugi. Makanya sekarang ini kita dorong turun sekarang biaya cukai dari untuk dan cukai rokok ini turun sekarang. Tempo hari naik, sekarang turun. Oke. Lalu bagaimana peredaran rokok ilegal ini mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai program kesehatan dan juga UMKM? Ya, sangat terbatas, mempengaruhi sekali. Karena begini, sesuai dengan peraturan menteri ya, peraturan menteri keuangan, kalau di 72
24 barangkali, bahwa peruntukan biaya cukai itu, dana itu 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, 10% untuk keamanan, untuk penegakan hukum itu. Nah, kemudian kalau memang itu tidak tercapai, tidak ilegal, rokok ilegal ini tidak terkena, tidak tercapai lah, biar tentunya akan berkurang kepada pembangunan di Purbalingga, di mana, di Jawa Timur, pembangunan di Jawa Timur akan bagaimana kok misalnya akan berpengaruh dengan baik masalah kesehatan berpengaruh, masalah pendidikan berpengaruh, pengentasan kemiskinan berpengaruh, kemudian utamanya masalah kesehatan, apalagi masalah UMKM. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sekarang hanya memberikan bantuan UMKM-nya anggaran 40 miliar saja. Kenapa? Ya dari sana. Mestinya kalau ada ilegal ini kena cukai juga, bisa nanti bantuannya. Oke. Lalu apakah ini Pak, dari rokok ilegal ini juga merugikan petani-petani tembakau? Kalau petani tembakau tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya ya. Petani itu hanya nanam, nanam tembakau dan hanya menjual tembakau dan menjual rokok. Kalau kerugiannya terkait dengan legal tidak ada. Ya. Tapi yang dirugikan adalah pemerintah secara nasional, pemerintah lokal, khususnya Provinsi Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur itu yang dirugikan. Oke. Tapi kalau kita ngomong tadi kan petani, bagaimana dengan industri kecil? Apakah itu juga merugikan mereka? Industri kecil, kalau industri kecil itu jelas merugikan. Karena bagaimana dia bersaing dengan harga yang tidak sehat. Iya, bersaing dengan harga, dan ujung-ujungnya nanti bisa pengurangan tenaga kerja. Kalau sudah nanti bersaing tidak mampu dan tidak baik berjalannya perusahaannya karena bersaing harga tidak sehat, kan bisa bukan bangkrut ya, karena berkurang. Iya betul. Kalau sudah berkurang nanti akan dikurangi juga tenaga kerja nanti. Iya betul juga. Iya Pak, benar-benar. Kalau kita ngomong fiskal nih Pak, bagaimana gangguan fiskal dari rokok ilegal ini bisa berdampak pada pembangunan di daerah? Ya sangat rokok ilegal sangat berdampak pada fiskal. Dan pembangunan fiskal di Jawa Timur tergantung kepada kemampuan anggaran. Dan salah satunya anggarannya umpama dari fiskal ini, umpama jadi rokok ilegal kena biaya cukai juga, bagus. Dan kalau tidak, cukai ini tidak berhasil, berdampaklah pada fiskal yang di Jawa Timur. Sangat berdampak. Sangat berdampak sekali ya. Kalau misalnya kita ngomong dampak dan lain-lainnya, apakah dari rokok ilegal ini juga menjadi masalah yang berdampak pada ekonomi semata atau juga masalah sosial? Dua-duanya berdampak pada masalah ekonomi, juga masalah sosial. Masalah sosial bagaimanapun tidak, karena kondisi masyarakat seperti saya katakan itu adalah kondisi sangat ekonominya rendah. Ekonominya rendah ya. Selain itu Pak, maksudnya kalau kita ngomong selain ekonomi rendah, mungkin tadi karena perokoknya juga merasa bahwa itu nikmat, enak, murah juga. Nah, dampak apalagi yang bisa mempengaruhi di pembangunan daerah lain? Apakah ada lain selain itu atau gimana? Artinya kalau misalnya gini Pak, kan tadi kan pengurangan di persen bagian dari daerah-daerah nih, ya kan? Untuk UMKM dan juga untuk kesehatan. Apakah ada dampak lain selain di UMKM, kesehatan, di sosial juga? Ada juga Pak, ada juga ya. Tapi dana cukai ini sudah ada peruntukannya. Sudah ada peruntukan. Untuk infrastruktur itu lain. Nah, untuk perengsengan itu lain. Untuk sarana peribadatan lain. Itu sudah ada ketentuannya yang 50% kesejahteraan masyarakat. Antara lain sebagai penerima bantuan iuran, seperti itu. Kemudian kesehatan yang 40%, kemudian 10% sudah ada bidangnya. Kalau dampaknya, kalau ekonomi, dampaknya kalau dana di Jawa Timur ini berkurang, termasuk tidak hasil
secara optimal dana cukai ini ya berdampak juga pada pembangunan secara keseluruhan. Secara cukai itu ya. Ya. Jadi, kalau pendapatan dari cukai menurun nih Pak, program publik apa yang berpotensi terkena imbasnya? Terkena imbasnya jelas program kesehatan Oh, yang tadi yang itu, Pak. terkaitan dengan BPJS. Oh, Iya, BPJS dari sana terkait dengan BPJS soal kesehatan itu akan terkena dampak penurunan kalau tidak tercapai. sampai segitunya berarti Pak. Ya pasti. Iya pasti. Ini nih, Iya. baru tahu juga saya ini. Iya. Kalau menurut Pak Hasan, bagaimana rokok ilegal mempengaruhi iklim usaha bagi industri rokok legal skala kecil? Ya untuk skala kecil ya, jadi ya harus pandai-pandai agar supaya tidak tergiur dengan rokok ilegal. Maka para industri kecil ini harus diperhatikan secara serius. Oke. Paling tidak dibina, diberi jalan untuk memperoleh tambahan modal, sehingga tidak berpikir untuk bermain dalam bidang rokok ilegal. Rokok ilegal. Tapi bagaimana tidak, para industri kecil itu ya sekali lagi kembali lagi pada itu ya faktor ekonomi, Faktor ekonomi, penghasilan. Tapi kalau itu dibina, diberi tambahan modal, dibiayai, barangkali berkurang. Oke. Terkait dengan itu. Oke, itu tadi empower dari Pak Hasan untuk sesi kedua ini. Nanti kita balik lagi di sesi ketiga. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat, masih barengan sama LTK dan juga Pak Hasan Irsad. Ini Pak, kalau kita ngomong dari rokok ilegal nih, strategi apa yang paling realistis yang dilakukan Pemprov dan DPRD untuk menekan rokok ilegal ini, Pak? Iya, yang pertama kalau dari segi DPRD, harus sinergi antara penegak hukum, kepolisian, bea cukai, Satpol PP, dan tentunya DPRD juga dalam rangka mengadakan mengevaluasi itu supaya optimal, mengadakan sinergi dalam rangka untuk mengantisipasi adanya rokok ilegal ini. Oke, kalau kita ngomong tentang sinergi tadi nih Pak, apa saja langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sinergi ini Pak? Oh ya, langkahnya banyak. Ya mungkin sidak, ya mungkin apa istilahnya, sidak, dan lagi mungkin ya cek ke tempat-tempat yang memang dicurigai di sana. Coba adakan itu dengan rombongan sinergi antara Satpol PP, kepolisian, dan bea cukai untuk mengadakan sidak sejauh mana pelaksanaan di tempat itu ada kegiatan rokok ilegal atau enggak. Kalau kita ngomong rokok ilegalnya nih Pak, apa yang menurut Pak Hasan nih, apa yang membuat edukasi soal rokok ilegal selama ini kurang efektif Pak? Betul. Ya karena masalah ya penegakan hukum saja. Penegakan hukum ya. Jadi karena penegakan hukumnya sekarang ini belum sinergitas betul. Ada sudah tapi belum optimal, maka edukasi masalah ini akan terhambat dalam rangka penanganan. Kalau kita ngomong edukasi juga kita kan pasti ngomongnya ke kampanye Pak ya. Iya. Betul kan? Kan kita sekarang udah Gen Z nih, yang baru lahir juga Gen apa gitu. Kalau menurut Pak Hasan nih, apa kampanye yang menurut Pak Hasan itu menarik dan bisa membuat Gen Z untuk lebih aware pada rokok ilegal ini? Saat sekarang ini ya bagus, mulai sekarang kampanye Gen Z itu bagus. Jadi dimulai ikut juga berpartisipasi, memberikan informasi bahwa ilegal itu tidak benar, kurang baik. Nah itu bertentangan. Ya satu-satunya jalan dimulai dari pendidikan, dari SD, dari SMP, dari SMA, derajat diberi informasi bahwa kondisi rokok ilegal itu bahwa memang merugikan pemerintah akibat tidak adanya pembangunan, tidak memajukan pendidikan, dan tidak boleh macam-macam.
Jadi mulai sedini mungkin. Jadi memang sedini mungkin sejak SD. Iya. Oh, oke. Pelajaran ya pada baik. Iya, iya, iya. Kalau bentuk pemanfaatan DBHCHT nih Pak, Ya. yang paling strategis untuk mengurangi peredaran rokok ilegal ini gimana? Ya untuk pemanfaatan itu, pemanfaatan tadi saya katakan, yaitu masalah kesehatan, kemudian masalah BPJS, kemudian masalah pemberian bantuan iuran. Karena di Jawa Timur ini tiap tahun memberikan bantuan kepada PBBI, Iya, iya. pemberian bantuan iuran. Orang tidak mampu dan miskin di Jawa Timur yang tidak, yang apa ya, fakir miskin betul, itu dibantu oleh pemerintah, oleh APBD Provinsi Jawa Timur 200 miliar satu tahun anggaran dikirim ke pusat. Oke. Dikirim ke pusat. Nah itu salah satunya itu yang dimanfaatkan untuk dari cukai itu. Dari cukai itu tadi ya. Dari cukai itu. Nah, kalau, dari Gensi kan juga termasuk digitalisasi nih Pak. Ya. Nah, apakah digitalisasi distribusi atau track and trace itu tadi bisa menjadi solusi Pak? Ya bisa, sangat bisa, Bisa, ya? sekali bisa. Karena dengan digitalisasi ini bisa memantau, bisa mengantisipasi kita bagaimana perkembangan masuknya ilegal, bagaimana dan lain sebagainya. Bisa, sangat bisa sekali. Sangat baik. Lalu untuk pedagang-pedagang kecil nih Pak, bagaimana cara mendorong pedagang kecil ini untuk lebih aware bahwa ini rokok ilegal dan tidak untuk diperjualbelikan karena bisa merugikan Jawa Timur gitu? Ya itu tadi. Saya sependapat kalau ada pengusaha kecil lantas berpikir seperti itu. Tapi konsekuensinya harus balan. Pemerintah harus betul-betul memperhatikan terhadap industri kecil ini. Oke. Agar supaya tidak terpengaruh dengan ilegal, rokok ilegal ini. Jadi seperti tadi itu ya, masalahnya industri kecil ini kan masalah ya karena masalah ekonomi juga. Ya, kecil itu ya. Ini ya sektor ini yang diperhatikan, baru nanti tidak akan merembet kepada rokok ilegal. Iya, betul sekali sih Pak. Ya. Saya setuju dengan itu sih. Ya. Nah, kalau misalnya kita, dalam hal regulasi nih Pak, apakah ada ruang perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk ruang regulasinya? Iya, perlu ada peningkatan ruang dalam rangka untuk evaluasi perlu. DPR juga perlu evaluasi. Jadi untuk peningkatan yang berkaitan dengan evaluasi beredarnya rokok ilegal perlu. Itu perlu. Sekarang kan sudah mulai memberdayakan desa, sedang di kecamatan, kabupaten, kota, umpamanya dari provinsi. Ini perlu diadakan perbaikan evaluasi untuk penanganan agar supaya tidak berkembang pesat adanya rokok ilegal. Kalau misalnya kita ngomong mahasiswa mungkin, tadi kan di sini kan. Ya. Nah, milenial juga kalau kita ngomong komunitas, mahasiswa atau organisasi kepemudaan. Ya. Apakah peran mereka juga penting dalam menghadapi isu ini? Sangat penting. Nah, itu yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dalam rangka untuk mengurangi rokok ilegal ini. Mahasiswa dan para pemuda lewat wadahnya masing-masing. Ini perlu mahasiswa di kampus, kemudian Karang Taruna, Pramuka perlu menginformasikan kepada masyarakat bahwa jangan bermain rokok ilegal. Faktor negatifnya ini, faktor positifnya ini perlu. Itu sangat berlangsung, sangat baik sekali kalau mahasiswa dan para pelajar-pelajar kelompok pemuda ini ikut berpartisipasi memberikan informasi tentang keberadaan bahayanya daripada rokok ilegal terhadap APBD. Ya. Betul. Karena ada positif memberikan dampak negatifnya, menginfokan kepada masyarakat lebih luas Pak ya. Betul. Kalau saya meminta tolong Pak Hasan untuk menyebutkan satu langkah besar nih Pak, yang paling penting untuk dilakukan dalam waktu dekat untuk menghadapi rokok ilegal ini, apa Pak langkahnya Pak Hasan? Bantu industri kecil. Bantu industri kecil, selamatkan industri kecil agar supaya tidak bermain dengan rokok ilegal. Itu Pak. Kita di akhir
sesi 3 nih Pak. Ya. Dalam menghadapi rokok ilegal ini, Ya. apakah Pak Hasan ada untuk closing statementnya Pak? Iya. Nah, coba monggo silakan di sini. Itu tutup peredaran rokok ilegal dan bantu industri kecil untuk kesejahteraan masyarakat dan rakyat dengan tidak menggunakan main-main dengan rokok ilegal. Terima kasih. Siap, super sekali Pak. Oke, tapi kalau kita ngomong rokok ilegal, memang kita harus say no Pak ya. Iya. Say no banget. Nah, jangan lupa Empower, kalau kamu pengen tahu info penting lainnya, apa aja yang dilakukan oleh DPRD provinsi atau tugas-tugas mereka yang sudah dilakukan, kamu bisa langsung subscribe, komen, dan like di channel YouTube ini. Oke, terima kasih Pak Hasan untuk kedatangannya. Terima kasih juga sudah menginfokan segala hal tentang rokok ilegal. Kita ketemu lagi. Mohon maaf juga Pak El, keterbatasan saya menyampaikan. Nggak apa-apa Pak, itu sangat jelas sekali. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.